Klien menghubungi kita dari media sosial, lalu kita ketemu, banyak diskusi. Dia meminta kita untuk membuatkan rumah pavilion. Lokasinya sebetulnya tidak jauh, ya 2-3 rumah dari rumah klien saat ini. Jadi sebetulnya rumah ini seperti pelengkap dari rumah dia yang sekarang. Jadi fungsinya hanya untuk olahraga dan kegiatan berkumpul keluarga dan kawan-kawan dekat. Jadi itu sangat penting. Konteks arsitektur itu adalah bagaimana menghadirkan ruang yang punya pengalaman berarti buat penghuninya. Site itu berada di ujung sebuah perumahan. Kaflingnya memang mojok, jadi sebetulnya mungkin secara posisi kurang menguntungkan dalam hal konstruksi, dalam hal pembangunan dan lain-lain. Tapi kita selalu berpikiran di site seperti apapun kita ingin bangunannya lepas. Jadi masa bangunan kita itu terpisah dari semua sisi. Jadi kita ingin ada flow udara yang segar masuk ke setiap sisi bangunan, apalagi ini akan nanti difungsikan sebagai ruang olahraga dan pertemuan banyak orang. Setelah ngobrol banyak, diskusi sama klien, saya kepikiran bahwa kayaknya ini desainnya yang lebih casual, lebih santai, karena memang ini bukan rumah utama. Jadi saya menjembatani itu menjadi sebuah seperti kita berwisata ke satu tempat. Makanya ada suara air, ada kolam, ada banyak kayu. Elemen itu yang mau saya tonjolkan sebagai kekuatan desain di rumah ini. Kita mewujudkannya dengan mendesain sebuah rumah yang seperti open space gitu. Jadi kayak lantai 1, lantai 2 itu lebih banyak ruang yang terbuka sehingga bisa banyak menampung kegiatan tamu, dan yang di bawah mungkin makan. Lalu kita menyambungkan ke lantai 2 menggunakan rem sehingga kita ingin kesannya lebih cair hubungan antara lantai 1 dan lantai 2. Lalu in terms of materiality, kita menggunakan bahan yang cukup earthy color. Jadi kita pilih kayak warna kayu, warna semen, agar lebih seolah-olah jadi satu kesatuan antara arsitektur dan lingkungannya. Ya tentu dengan pemilihan desain open space seperti itu pasti ada kendala terhadap cuaca. Jadi kita coba mengakalinya dengan beberapa detail. Jadi kalau kita lihat di decking kita yang di belakang ini tuh seperti ada gap antar kayu. Nah itu sebetulnya saluran air buat langsung turun ke bawah sehingga harapannya air nggak banyak masuk ke ruang dalam. Di bawah juga sama, kita menggunakan detail yang sama. Ide lain adalah penggunaan bahan roster yang di depan. Jadi kita ada roster beton yang kita custom sendiri. Nah itu tuh berfungsi menahan air hujan masuk, tapi dapat mengalirkan udara segar juga masuk ke dalam area service, karena roster itu banyak kita pakai untuk area service di fasad depan.
space menurut saya adalah pembentuk dari semua arsitektur. Jadi kayak ruang itu adalah hal yang paling utama dalam arsitektur. Misalkan dalam hal skala tinggi atau rendah, atau misalkan gelap atau terang, lorong atau lebar, itu cukup mempengaruhi psikologi orang yang masuk ke dalam ruang tersebut. Sebuah space, sebuah ruang itu dibentuk oleh banyak faktor. Ada 3 bidang sebetulnya yang membentuk sebuah ruang. Jadi bidang lantai, bidang dinding, dan bidang atap. Ketiganya itu memberi faktor yang penting dalam membentuk sebuah space. Misal kita ingin lantainya transparan sehingga feeling space-nya juga yang dihasilkan berbeda. Kita punya transparansi antara lantai 1 dan lantai 2. Misal bidangnya, dindingnya kita buat yang lebih transparan juga, bisa terbuka antara luar dan dalam. Lalu bidang atap juga sama. Kita bisa punya banyak permainan yang bisa kita olah dengan 3 bidang itu. Tentu ada faktor lain seperti material, bagaimana sebuah material memberi kesan yang lebih lapang, lebih luas, atau memberi kesan yang lebih sempit, lebih gelap. Lalu unsur lainnya yang penting menurut saya adalah pencahayaan seperti skylight, lalu lighting, unsur lainnya air, unsur alam yang penting kita masukkan ke dalam sebuah ruang. Tentu landscape juga penting, membentuk ruang menjadi sebuah satu kesatuan yang bersinergi dengan lingkungannya. Di project AT House ini saya banyak menggunakan bahan-bahan warna dasar seperti abu atau warna kayu, dan tentu elemen lain seperti landscape. Itu yang penting menurut saya. Itu mungkin jadi banyak orang yang bilang bisa jadi sebuah identitas. Menurut saya arsitektur itu harus seperti kanvas kosong yang mudah diisi oleh penghuninya. Sehingga ketika kita memberikan warna dasar, penghuni akan lebih mudah mengisinya dengan mungkin karya seni. Kayak di AT House ini kebetulan pemiliknya senang dengan artwork gitu ya. Lalu dengan furniture yang bagus, dengan lighting yang bagus, tadi dengan green wall, dengan roof garden dan lain-lain. Sehingga arsitektur itu lebih menjadi dasar untuk penghuni mengisi kehidupan di dalam ruang itu. Itu yang penting menurut saya. Jadi mungkin pertama material cukup penting buat menentukan sebuah identitas. Yang kedua ruang juga tentunya jauh lebih penting. Bagaimana hubungan antar ruang bisa lebih cair, saya senang seperti itu. Lalu transparansi antar ruang itu juga penting. Itu mungkin identitas yang paling kuat yang ada di arsitektur saya.